untuk pada waktunya akan memulai seluruh tanggung jawab kita dalam mengakhiri masa belajar kita di SMA Negeri 2 Ambon. Kita sudah belajar sejak awal kita memulai dan menginjakan kaki di SMA Negeri 2 Ambon, kita sudah berdoa menyerahkan semua proses belajar kita, tanggung jawab belajar kita kepada Tuhan, dan kita sudah memulainya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan jika Tuhan berkenan tanggal 14, 15, 16, kita diizinkan untuk menyelesaikan tanggung jawab ujian praktik kita. Tanggal 21 sampai dengan tanggal 28, kita juga memohon tuntunan Allah untuk menuntun kita dan menolong kita dalam pelaksanaan ujian tulis untuk mengakhiri seluruh tanggung jawab belajar kita di SMA Negeri 2 Ambon. Sebelum saya lanjut, Nona yang baju merah tolong pakai masker. Terima kasih Nona. Saya menyadari, bahkan semua kita menyadari sungguh, bahwa di dalam segala keterbatasan, proses belajar kita selama kurang lebih 3 tahun ini, saya hitung-hitung kelas 3 ini, kelas 12 ini, mungkin menginjakan kakinya di SMA 2 sampai 1 tahun. 8 bulan pertama, ya waktu kelas 10, kita belajar sampai dengan Maret, lalu tanggal 25 ke atas, 29 itu kita sudah BDR, kita sudah PJJ, itu sudah 8 bulan. Tambah dengan 1 bulan kemarin, kita 2 minggu kita tatap muka, kemudian berhenti lagi, dan tambah lagi 8 hari, berarti belum sampai 1 tahun penuh kita belajar di SMA Negeri 2, di sekolah, di kelas kita. Tetapi Allah mengizinkan kita menjalani proses PJJ dengan kekuatan yang daripadanya. Dan hari ini kita akan menggumuli semua perjuangan kita. Kita akan menyerahkan segala kekurangan, segala kelemahan kita kepada Dia yang punya segala sesuatu, dengan satu permohonan, Allah di dalam Kristus pasti mengaruniakan kepada semua peserta didik masa depan yang baik. Saya yakin semua Bapak Ibu, semua anak-anak punya keyakinan itu. Bahwa seluruh tanggung jawab belajar kita selama 3 tahun di SMA ini, kita memulai bersama-sama dengan Allah di dalam Tuhan Yesus, dan pasti kita akan mengakhirinya juga bersama-sama di dalam pertolongan Bapa atas kita. Kita berdua di sini, tapi kita juga tetap mengingat orang-orang tua kita. Kita mendoakan mereka dalam segala kesusahan mereka. Mereka boleh mengizinkan dan membiayai seluruh sekolah kita. Kesulitan pulsa, keterbatasan wifi, ya. Duduk minta izin untuk belajar dengan menumpang wifi tetangga. Itu suka duka yang kita jalani. Tetapi Allah menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar ke depan untuk semua peserta didik, 493 siswa yang akan menggumuli perjuangan ujian mereka di hari ini, sampai dengan Allah di dalam Kristus mengaruniakan keberhasilan kepada semua peserta didik
493 orang ini. Bahkan bukan itu saja, di dalam keterbatasan ini sebagai Bapak Ibu pendidik, Bapak Ibu tenaga kependidikan, kita sudah melakukan segala sesuatu, proses belajar mengajar kita dengan sudah mencurahkan segalanya, tenaga pikiran ekstra, hanya untuk anak-anak kita ini. Jikalau dalam pelaksanaan tanggung jawab kita sebagai pendidik, tenaga kependidikan, ada hal-hal yang kita lakukan tidak berkenan, baik kepada anak-anak, baik kepada sesama rekan guru kita, mungkin kita juga berdoa supaya ini tidak menjadi penghalang bagi masa depan anak-anak kita yang 493 orang ini. Saya tetap mengajak semua peserta didik, jangan putus-putus dan berhenti untuk berdoa. Sebab kita sadar sungguh bahwa di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan menolong Bapak Ibu pendidik, tenaga kependidikan, 493 peserta didik, bahkan semua orang tua yang sementara berjuang untuk hari depan kita doakan semua mereka. Tuhan pasti memberkati kita semua. Ini pesan saya dengan memohon pada waktunya jika Tuhan berkenan, Ibu Pendeta akan membawakan kita di dalam doa dan kita akan mengikutinya dengan baik. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom. Baik Bapak Ibu dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari katong siapkan seluruh hati, seluruh hidup katong di saat ini untuk katong masuk dalam kebaktian persiapan ujian yang akan dilayani oleh Pendeta Ibu Alen Takaria. Kepada Ibu disilakan. Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat jumpa dalam kasih Tuhan di Gedung Gereja Maranatha hari ini dalam persiapan kita untuk memasuki ujian yang akan dimulai kalau tidak salah dari tanggal 14 Maret sampai 26 Maret. Dan untuk kita semua selamat pagi, Shalom. Mari kita berdiri dan kita akan memulai kebaktian kita pagi hari ini. Sama-sama kita angkat puji bagi Tuhan, ya Tuhanku, Allahku yang akbar. Ya Tuhanku, Allahku yang akbar, syukurku naik
Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Marilah kita bersyukur kepadanya sebab Ia baik. Kami memuji dan memuliakan namanya untuk seterusnya dan selamanya. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jadilah kebaktian ujian sekolah SMA Negeri 2 Ambon di saat ini, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk sambil kita puji Tuhan bersama. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Saudara-saudara, anak-anak dan Bapak Ibu Guru, kita akan memasuki perenungan dan pengakuan. Ya Tuhan, kami datang padamu saat ini, betapa kami menyadari bahwa sejak mulai masuk tahun 2019, kami ada pada lembaga pendidikan SMA Negeri 2 Ambon untuk belajar guna menggapai masa depan yang cerah. Kami berseru kepada Tuhan dalam doa dan belajar dengan rajin, sebab masa depan kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Kasihilah kami ya Tuhan, tuntunlah kami ke jalan menuju kehidupan yang diberkati. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya lalu.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini dalam kebaktian persiapan ujian kita akan mendengarkan firman Tuhan sangat sederhana sekali bagi kita dari Daniel 1 pada ayatnya yang ke-17. Daniel 1 pada ayatnya yang ke-17. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sebab dalam kebaktian persiapan ujian ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita, Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahkan juga Bapak Ibu Guru yang Tuhan Yesus kasihi. Seperti apa yang telah tadi kita renungkan bersama, pada perenungan dan pengakuan kita bahwa ternyata ketika kita bersekolah, ketika kita belajar bersama dari tahun 2019, ada saja yang sesungguhnya menjadi gumulan-gumulan bersama kita. Ada saja yang sesungguhnya menjadi prioritas kita. Dan bahkan semenjak kita berjuang dari tahun 2019 sampai 2022 ini, sesungguhnya kalau ditanya sekarang ini, semua orang sudah punya tujuan akhir. Semua orang sudah menginginkan pelabuhan akhir baginya, dalam tanda petik, tempat di mana dia akan melanjutkan studinya nanti untuk masa depan. Kalau anak-anak ditanya, semua akan bilang, setelah ini dia mau pergi mana, setelah ini dia mau kuliahnya di mana, setelah ini dia mau berangkat kemana, setelah ini dia mau bikin apa, begitu. Semua anak sudah punya planning itu, semua anak sudah punya perencanaan itu. Dan oleh karenanya, semua orang boleh bermimpi, semua orang boleh punya tujuan, semua orang boleh bikin apa saja yang paling baik bagi dirinya. Toh kita berencana, tetapi Allah yang menentukan arah langkah. Kata Amsal 16 bagi kita, ayat yang keempat, 3-4. Kita berencana, tetapi Tuhan yang menentukan kita punya arah langkah dan tujuan. Hari ini kita membaca Alkitab dari Daniel 1 pada ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan di hari ini sesungguhnya yang kita pelajari sebagai persiapan kita untuk mengikuti ujian sekolah nanti, ujian kita nanti tanggal 14 sampai tanggal 26 Maret itu kalau tidak salah. Bapak Ibu terutama anak-anak. Hal pertama yang paling penting bagi kita, Allah itu luar biasa bagi kita. Dan apa yang dikatakan tentang Allah kita yang selalu merancangkan kebaikan bagi kita, Ia tidak hanya merancangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita melihat firman Tuhan ini dari perspektif orang-orang pendidikan, orang-orang belajar. Kalau Allah menentukan kita punya langkah itu baik, kalau Allah merencanakan kebaikan bagi kehidupan kita, bagi masa depan kita, itu berarti bahwa Tuhan Allah terlebih dahulu telah mempersiapkan kita dengan berbagai macam hal. Firman Tuhan kita tadi, mari kita perhatikan ayat yang ke-17, yang paling pertama dia katakan buat kita. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Luar biasa. Kepada orang muda, kita adalah orang-orang muda yang Tuhan titipkan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 kepada orang-orang hebat, yaitu Bapak dan Ibu guru kita. Kita adalah orang-orang muda yang sesungguhnya sampai pada detik hari ini sudah merencanakan apa yang paling baik yang harus kita tuju
untuk masa depan kita. Orang-orang muda seperti kita, seperti anak-anak semua kelas 12 ini, sesungguhnya sejak awal sekali Allah telah menganugerahkan kepadanya, Allah telah memberikan kepadanya pengetahuan dan bahkan juga apa yang dikatakan dalam Alkitab, kepandaian baginya. Semua orang punya itu. Jadi kalau mau dibilang bahwa ternyata pengetahuan, kepandaian itu adalah gift dari Tuhan bagi kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita memperlabakannya? Apakah kita giat? Apakah kita ini adalah anak-anak muda yang benar-benar menjadi serius terhadap gift itu yang sudah Tuhan turunkan kepada kita? Dan bahkan ketika Tuhan memberikan kepada kita dan dititipkan dalam tangan orang-orang hebat itu, yaitu Bapak dan Ibu guru, untuk kemudian mengembangkan gift itu menjadi berkat bagi kita di masa depan kita. Pertanyaan itu mesti dijawab oleh kita pada akhir ataupun pada saat kita mengikuti ujian. Sampai di tanggal 14, susah ya memang sih. Kalau orang ikut ujian memang ya kadang-kadang juga susah. Tetapi kalau dia bilang susah-susah sekali, itu harus mempertanyakan dirinya. Apakah dia mengasah dirinya sendiri dan bahkan otaknya sendiri ataukah tidak? Apakah dia mendengarkan dan bahkan apakah sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2022 dia adalah anak yang sesungguhnya menyadari bahwa kalau tidak dia asah, bahwa kalau tidak dia perlabakan, bahwa kalau dia tidak tekun, itu berarti bahwa hebat seperti apapun kita dipoles dalam tangan orang-orang hebat itu, kita tidak akan pernah mencapai titik masa depan yang baik. Pertanyaan itu harus dibalikan lagi kepada kita. Dan oleh karena itu, hai anak-anak yang Tuhan Yesus berkati, 493 anak, bukan saja anak Kristen tetapi juga anak yang Muslim. Ibu Pendeta cuma mau bilang satu, sejak awal Tuhan telah memberikan kepandaian dan pengetahuan itu bagi kita. Tanggal 14 sampai tanggal 26 Maret nanti kita akan ada dalam ujian kita. Dan oleh karena itu, mulai dari saat ini, dari hari ini, dari pagi ini, berdoalah kepada Tuhan. Katakan kepadanya, kalau memang sepanjang ini dia menjadi orang yang suam-suam kuku untuk mengasah pengetahuan dan pendidikannya, sekarang dia harus menjadi orang yang bisa juga mengatakan untuk Tuhan, Tuhan Yesus, mari datang dan menolonglah diriku agar supaya dengan seluruh apa yang aku miliki 14 sampai 26 Maret itu bukan aku tetapi Tuhan sang memberi pengetahuan dan pendidikan itu yang akan menolong aku untuk sampai pada titik masa depan yang baik. Selamat memasuki ujian tanggal 14 Maret. Sampai 26 Maret, anak-anak SMA Negeri 2 kelas 12, satu doa saja, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Solois Nona Aprilia Parera, disilahkan untuk puji Tuhan. Bapakku
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita memberikan persembahan syukur kita di hari ini. Sambil kita memberi bagi Tuhan, kita nyanyikan nyanyian pujian berturut-turut. Kami naikkan syukur padamu dan kasih dari surga.
kita siap diri untuk ada di dalam doa bersama. Dan oleh karenanya mari kita berdoa. 493 siswa. Tuhan lebih mengenal mereka, anak-anak ini melebihi daripada mereka mengenal diri mereka sendiri. 493 siswa. Anak-anak yang Tuhan titipkan dalam tangan Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 2 Ambon sejak tahun 2019. Mereka telah dididik, mereka telah diasuh, mereka telah diajarkan bukan saja tentang pendidikan pelajaran belaka, tetapi tentang etika, tentang kehidupan dan seterusnya. Pada tanggal 14 sampai 16 Maret, anak-anak ini yang Islam maupun yang Kristen akan mengikuti ujian praktek. Dan tanggal 21 sampai tanggal 26 Maret, mereka akan memasuki ujian tulis. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau datang dan memberkati 493 siswa, baik yang Kristen maupun yang Muslim. Biarlah semua mereka ada dalam pertolongan Tuhan. Biarlah mereka semua ada dalam tuntunan tangan kasih sayang Tuhan yang ajaib. Dan ketika mereka tiba di halaman 14 sampai 26 Maret, Tuhan telah tiba terlebih dahulu sebelum mereka dan menuntun mereka untuk melakukan semua tanggung jawab mereka di ujian itu dengan segala baik. Tuhan, berikan kepada anak-anak kami ini kesehatan supaya mereka tetap sehat Tuhan. Dan ketika mengikuti ujian nanti dengan sehat itu mereka dapat menghandlenya dengan baik, dengan tidak kurang satu apapun. Kami percaya di dalam nama Yesus. Bapa Tuhan yang kekal dan sangat kudus, kami berdoa Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu Guru yang telah mendampingi dari tahun 2019 sampai saat ini. Dan bahkan ketika pendampingan yang diberikan khusus pada tanggal 14 sampai 26 Maret, Tuhan memberkati agar supaya Bapak Ibu Guru juga tetap sehat, tetap berhikmat dalam pendampingan anak-anak ini di akhir-akhir studi mereka di kelas 12. Tuhan, Bapa yang penuh dengan anugerah, kami berdoa di saat ini tidak hanya untuk anak-anak kelas 12, tetapi untuk semua murid di SMA Negeri 2 Ambon. Tuhan memberkati semua anak yang mana Tuhan belum 100% mereka mengikuti tatap muka tetapi di sekolah, tetapi mereka juga mengikutinya dari rumah, sekolah secara online. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati semua anak dan bahkan memberkati semua guru dalam tanggung jawab belajar mengajar. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau datang dan memberkati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ambon, Bapak Somokil, yang oleh pengutusan Tuhan pada tanggal 15 Maret nanti ia akan berangkat ke Makassar untuk program sekolah penggerak. Ada beberapa kota juga yang akan ia singgahi untuk urusan-urusan terkait dengan SMA Negeri 2 Ambon. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati Bapak Kepala Sekolah dalam tanggung jawab besarnya ini agar supaya ia pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Lebih daripada itu, seluruh kegiatan dan urusan yang boleh ia ikuti di kota-kota di luar kota Ambon ini berlangsung dengan skala baik. Tuhan memberkati keluarganya, istri dan bahkan juga orang tua kekasih. Tuhan memberkati kegiatan guru penggerak SMA Negeri 2 ke Bogor pada tanggal 18 Maret 2022. Kami percaya Tuhan Yesus juga akan menyertai dan seluruh apa yang akan dilakukan pada tanggal 18 nanti atau tanggal 15 nanti berjalan dengan segala kebaikan Tuhan. Semua program dan kegiatan proses belajar mengajar SMA Negeri 2 di akhir tahun pelajaran ini kami taruh untuk Tuhan.
Maka dari itu semua guru, semua tata laksana dalam seluruh tugas-tugas dan tanggung jawab bersama, kami percaya dalam nama Yesus Engkau Tuhan akan memberkati mereka semua dengan seluruh tanggung jawab, keluarga rumah tangga, dan apa yang mereka lakukan baik sebagai bagian daripada pengutusan Tuhan untuk semua guru tata laksana yang berada di SMA Negeri 2 Ambon. Bapa di sorga, siang ini kami taruh untuk Tuhan persiapan ujian anak-anak kelas 12 SMA Negeri 2 Ambon dari tanggal 14 sampai 26 Maret. Kami taruh anak-anak ini dalam genggaman Tuhan. Papa dan Mama yang selalu berdoa dan menopang mereka pun, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan akan memberkati. Lalu ini kami Tuhan, ini doa dan sembahyang kami. Kami taruh hanya kepadamu, ya Allah Bapa di sorga, Sang Pemberi hidup yang tidak pernah meninggalkan, tapi menyertai setiap saat. Amin. Silakan berdiri dan kita bernyanyi bersama puji Tuhan, Kidung Jemaat 457 pada bait yang pertama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera-Mu. Setia dan ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Kedatangan Juru Selamat, berkatilah. Bapak Ibu anak-anak disilakan duduk karena Enca dan Mavin mau puji Tuhan bagi kita sebelum kita terima berkat. Disilakan untuk Enca dan Mavin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang telah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru.
dapat membuatku terpesona. Apa yang kan telah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri untuk diberkati Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Semua kita disilakan duduk, kita ada dalam saat teduh seketika. Bapak Ibu Guru dan semua anak-anak, kebaktian persiapan ujian kita di pagi hari ini telah selesai. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau.